Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah sintaksis yang beranggotakan Novika Salsabila Firdaus, Ratih Dwi Rahmadani, Az-Zahra Khairunisa. Kami akan menjelaskan mengenai tata bahasa tradisional. Pengertian tata bahasa. Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistik atau ilmu yang mempelajari bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang pertama, tata bahasa tradisional. Linguistik modern awal mulai pada saat munculnya paham baru Ferdinand de Saussure. Di balik itu, terbentang ke belakang kira-kira 2000 tahun masa tata bahasa tradisional. Tata bahasa tradisional adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap-sikap dan metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum kedatangan atau munculnya ilmu linguistik. Tradisi yang dipermasalahkan itu telah berkisar sekitar 2000 tahun. Masa tersebut begitu panjang dan menyangkut berbagai bahasa kuno seperti Yunani, Latin di dunia barat, bahasa Sanskerta di India, bahasa Ibrani di Timur Tengah, bahasa Romawi kuno, dan begitu pula karya-karya para pakar beserta para penulis Renaissance dan para pakar tata bahasa preskriptif abad ke-18. Analisis tata bahasa tradisional berdasarkan pada kaidah bahasa lain terutama Yunani, Romawi, dan Latin. Semua mafhum bahwa karakteristik bahasa Indonesia misalnya tidak sama dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahasa Yunani, Romawi, dan Latin tergolong bahasa deklinatif, yaitu bahasa yang perubahan katanya menunjukkan kategori kasus, jumlah, atau sejenisnya. Sedangkan bahasa Indonesia tergolong sebagai bahasa inflektif, yaitu perubahan bentuk katanya menunjukkan hubungan gramatikal. Oleh karena itu, analisis yang demikian akan menjumpai berbagai kesulitan. Ciri-ciri aliran tradisional. Ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum sofis, mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena yang pertama, mereka melakukan kerja secara empiris. 2. Mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Yang ketiga, mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Dan yang keempat, mereka membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Tata bahasa tradisional menurut Abdul Jair menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Bertolak belakang dari pola pikir secara filosofi. Ada dua hal yang menjadi bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan atau pola pikir filsafat, yaitu banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari onomarema produk Plato dan onomarema sindesmoi produk Aristoteles, serta penggunaan istilah subjek predikat yang sampai saat ini digunakan dalam pembelajaran di sekolah. B. Tidak membedakan bahasa ujaran dan tulisan. Teori ini mencampur adukkan pengertian bahasa atau dalam salah satu arti alat komunikasi dan tulisan atau perwujudan bahasa dengan media huruf. Pemakaian bahasa berkiblat pada kaidah atau pola. Ketaatan pola ini diwarisi sejak para ahli tata bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa mereka. Kaidah bahasa yang telah mereka susun dalam suatu bentuk buku tata bahasa harus benar-benar ditaati oleh pemakai bahasa. Kelebihan dan kekurangan aliran tradisional, yaitu kelebihannya: A. Teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak pada filsafat. B. Aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaannya bahasa bagi penganutnya amat dibanggakan. C.
Aliran tradisional memiliki penganutnya pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi. Kekurangannya yaitu teori tradisional belum dapat membedakan bahasa ujaran atau tulisan. B. Teori ini tidak pernah memberikan contoh yang dianalisis kemudian disimpulkan. C. Siswa pandai teori dan menghafal, tapi tidak mahir berbicara dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.